Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to English MKU class. And for this week, I am Rifki Octavian SPDM Home. Will help you to understand about Unit 10, April showers. Baik, pada Unit 10 kita akan mempelajari tentang April showers. Nah, kira-kira kalau topiknya tentang April showers, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran kalian semuanya? Oke, ada April ya. Kebetulan sekarang adalah bulan April. Showers. Oke, shower adalah sebuah alat yang kita gunakan untuk mandi. Ya, tapi ini bukan artinya literal ya. Nah, artinya bukan itu. Ya, karena showers itu identik dengan apa ya? Seperti hujan ya. Jadi April showers itu menggambarkan ya hujan di bulan April. Nah, mungkin kalau di Indonesia kita yang terkenal itu adalah hujan di bulan Juni ya, sebuah puisi. Nah, tapi April showers di negara UK dan UK ya, itu April showers itu adalah ya bulan di mana di sana sering terjadi hujan. Nah, maka istilahnya disebut dengan April showers. Oke, jadi di topik kali ini kita akan mempelajari tentang weather ya, and also months in English. Jadi kita akan mempelajari tentang weather, tentang cuaca dalam bahasa Inggris, dan juga tentang bulan ya, sesuai dengan topiknya. Oke, silakan bukunya diambil ya. Nah, dan kita mulai dari page 66 halaman 66, dan jangan lupa pula di download audionya yang sudah di attach di e-learning atau di Smile ya. Kita masuk ke lesson 1, words and phrases. Nah, di bagian ini kalian akan mempelajari tentang kata atau frasa yang berkaitan dengan weather. Oke, weather ya cuaca ya. Nah, ya kalian bisa dengarkan ya. Nah, bisa dengarkan audionya, audio page 66 ya, itu sudah ada di Smile. Nah, silakan di listen and then repeat ya, dengarkan kemudian diulangi. Oke. What's the weather like? Nah, ini pertanyaan yang kita ajukan untuk menanyakan ya seperti apa cuacanya. Oke, bagaimana cuacanya? Oke, so there are several conditions of weather here, like it's cold, it's hot, it's sunny, it's cloudy, it's windy, it's raining, and it's snowing. Nah, dari gambarnya kalian sudah bisa menebak ya kira-kira maksudnya apa atau maknanya apa. Jadi baiknya kalian putar audionya, kemudian silakan kalian ulangi ya setelah speakernya. Oke, baik, lanjut. Nah, kita masuk ke presentations. Di sini kalian akan mendengarkan audio atau percakapan ya dari dua orang ya, ada John and Claire. Oke, they are talking about the weather. Oke, mereka akan bicara tentang weather. What's the weather like in Portsmouth? Nah, seperti apa cuaca di Portsmouth? Nah, kalian dengarkan, ya, baca juga, dan kemudian jawab pertanyaan kedua. Jadi silakan kalian putar audionya, kemudian kalian kalau bisa kalian ulangi ya, repeat after the speaker. Nah, setelah kalian mendengarkan percakapan ya. Nah, if you don't understand about certain word or phrases, you may consult the dictionary. Ya, kalau kalian tidak paham tentang kata atau frasa di sini, kalian boleh lihat kamus ya. Sekarang gampang sekali untuk menemukan maknanya. Ya, setelah kalian baca, kalian dengarkan ya, kalian bisa mengerjakan part 2 ya. Read again and answer the questions. Oke, baca lagi ya, kemudian jawab pertanyaan di bawah ini. Ada 5 pertanyaan ya, silakan kalian jawab sesuai dengan teks ya, conversation yang ada di bagian 1. Oke, word is clear. Oke, what's the weather like in Manchester? What's Claire wearing? Who is Paul? What's Paul doing? Ya, silakan dijawab berdasarkan dengan percakapan ya yang ada di bagian 1. Alright, now we come to page 67. And we come to the grammar. Okay, our grammar today is about present progressive ya. Nah, jadi grammar kita pada hari ini berkaitan dengan
present progressive ya, atau juga disebut dengan present continuous ya. Jadi mungkin di sekolah kalian juga sudah belajar tentang ini ya. Nah, present continuous, affirmative and WH questions ya. Affirmative ya kalimat positif ya, dan pertanyaan WH ya. Nah, apa ya, di mana, kapan ya. Oke. Now yeah, let's see the example here. Okay, what are you cooking? I'm cooking chicken and rice. Nah, jadi ini merupakan bentuk pertanyaan WH ya. What? Okay, what are you cooking? Apa yang sedang kamu masak? I'm cooking chicken and rice. Saya sedang memasak ayam dan nasi. Okay, jadi present progressive digunakan ya. Kita gunakan untuk menjelaskan ya kegiatan yang sedang berlangsung. Ya, so we use this kind of tense ya to explain about our current activity. Ya, something that happen now. Ya, sesuatu yang terjadi sekarang. For example, now I am explaining the material. Ya, I am teaching while you are listening. Nah, ini terjadi pada saat ini, pada detik ini. Jadi kita menggunakan present progressive untuk sesuatu yang sifatnya terjadi sekarang. Jadi ya sekarang ya. Jadi untuk kegiatan yang berlangsung sekarang kita menggunakan present progressive. Oke. Nah, untuk ya strukturnya adalah ya I ya. Di sini ada subject ya. Subject, kemudian ada to be, di sini am ya. Oke. Kemudian ada verb 1 tambah ing. Ya, I am cooking. Ya, plus 1 plus ing. Oke. Oke. I am cooking chicken and rice. Oke. Nah, contohnya misalkan adalah he is swimming. Ya. He subject is to be ya. Nah, to be. Kemudian swimming ya, ada verb 1 tambah ing ya. Jadi ini formula ya, atau rumus yang bisa digunakan untuk ya menjelaskan kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, jadi ini sedang ya, sedang berlangsung. Oke, saat ini atau detik ini ya. Okay, they are coming now. They are coming now. Ada subject ya, ada to be. Okay. Ada verb 1 plus ing. Verb 1 plus ing. Okay. Nah, jadi misalkan kalian sedang belajar ya, I am studying English right now. Kalian sedang menonton, I am watching. Okay, sangat sederhana ya. Jadi subject ya. Jadi kita gunakan subject. Nah, kemudian tambah to be ya. To be ini ada is, am, are ya. Kemudian tambah verb 1. Oke. Kemudian tambah ing. Nah, gampang kan? Oke. Subject, to be plus verb 1 tambah ing. Oke, kemudian kalau untuk menjadikannya kalimatannya menggunakan WH question seperti ini, ya tinggal dipindahkan subject word-nya ya, WH question-nya ke depan. Oke, what are you cooking? Oke, what are you cooking, atau what is he doing? Oke, jadi WH question ya. WH questions, kemudian to be ya, kemudian subject. Nah, ini WH question, kemudian ini to be, kemudian subject, kemudian verb tambah ing. Ya, jadi gampang ya. Jadi tinggal ditambahkan WH questions, kemudian to be, subject, kemudian verb tambah ing. Nah, saya harap kalian sudah memahami ya grammar ini. Nah, kemudian setelah itu kalian bisa kerjakan bagian ini ya. Ya, bagian A, B, ya, C ya, A, B, C. Ya, ini ada kosong. Silakan coba kalian lengkapi dengan menggunakan kalimat dalam bentuk present progressive ya.
Oke, jadi subject to be verb 1 tambah ing untuk afirmatif ya, atau kalimat positif. Untuk pertanyaannya ya WH questions, di sini ada what misalkan ya, kemudian to be subject, kemudian verb 1 tambah ing. Oke. Nah, kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut ke page 67 ya. Nah, ini pronunciation, silakan kalian coba buka audionya, audio page 67, and then listen and repeat. Oke, silakan dengarkan dan ulangi. What's the difference between A and B here? For example, A clean, B long. So there are two consonant sound here. The first one is n, and the second one is ng. Nah, jadi dalam bahasa Inggris itu ada n dan ng sama dengan bahasa Indonesia. Oke, jadi kalian dengarkan audionya, kemudian kalian kerjakan bagian 2 ya. Oke, listen and take the sounds you hear. Oke, jadi listen and take the lesson. The sound you hear ada ini having, green, playing, listening, rain, and wind. Ya, tinggal di checklist ya. Nah, apakah dia n atau ng ya, n atau ng. Oke, silakan dengarkan baik-baik ya. Oke, berikutnya kita lanjut ke oral practice memory game. Okay, work in pairs, look at the picture below for 1 minute, then you close your book and in turn ask questions about the people in the picture. Okay, because you are studying online and you have no partner, you can do it by yourself ya. Silakan dikerjakan sendiri ya. You can use WH questions ya, with present progressive. Kalian bisa gunakan WH question dengan present progressive ya, kemudian juga afirmatif. Misalkan di sini ya ada Harry and Jack ya. Oke, berarti kalian bisa mengatakan membuat kalimatnya, what are Harry and Jack doing ya, atau what are Harry and Jack playing. Oke, jawabannya they are playing football. Ya, seperti itu ya. Ada Len, Molly and Brian, Pete and Laura. Ya, silakan kalian kerjakan ya yang lainnya ya. Oke, tadi sudah saya berikan contoh untuk yang pertama. Oke, now we move to lesson 2. Oke, presentations. Nah, silakan kalian buka dulu audio halaman 68. Here there is a conversation between Liam and Tracy. Okay. Nah, what are Liam and Tracy getting ready for? Listen, read, and find out. Nah, silakan kalian putar audionya, kemudian kalian ulangi kalau bisa, kalau ada waktu ya. Kemudian setelah kalian dengarkan dan pahami, nah silakan dikerjakan bagian 2. Oke, read the sentences. Oke, silakan kerjakan bagian 2 ini. Read the sentences, silakan kalian baca kalimat ini, kemudian write T for true. Oke, silakan ditulis true, T ya, or F atau false in the boxes. Nah, Tracy is ironing her clothes. Nah, ini kira-kira betul apa salah? Silakan dilihat di conversationnya. Apakah Tracy sedang menggosok pakaian ya? Nah, jadi silakan dijawab berdasarkan conversation ini. Oke, next. Okay, we come to words and phrases. Okay, we will learn about months in English here and also ordinals number. Okay, jadi di bagian ini kalian akan mempelajari the months of the year ya. Nah, bulan dalam bahasa Inggris. Okay. Put the months in order, write 1 until 12 in the boxes, then listen and check your answer. Oke, silakan kalian tulis di sini 1 sampai 12 ya. Nah, which one is the first month and which one is the last month or the 12th month. Nah, silakan kalian tulis di sini yang mana bulan pertama sampai bulan ke-12 ya. Ya, misalkan Januari ini bulan keberapa misalkan ya. Oke, kalau bulan 1 misalkan tulis 1 ya. Oke,
Okay, 1. Okay, next. Ya, and please continue next. Ya, silakan lanjutkan. Oke, untuk bagian 2, oke, here kalian hanya diminta untuk listen and repeat, ya, dengarkan dan ikuti. Nah, ordinal number itu adalah ya bilangan yang menunjukkan posisi, ya, atau tingkat. Misalkan first. Nah, ini pertama atau ke-1. Second, ya, kedua. Third, ketiga. Fourth, keempat. Fifth, kelima, dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan tingkatan, ya, dari bilangan yang bertingkat. Oke, posisi atau bertingkat, ya. Jadi silakan kalian dengarkan audionya, ya, kemudian diulangi, ya, karena ini butuh latihan, ya. Oke. Berikutnya kita lanjut ke bagian 3. Oke, practice with your partner. Oke, you may ask about his or her birthday, for example, ya. Nah, ini kalau kalian punya partner, ya, tapi kalau tidak kalian bisa cobakan sendiri saja. Oke, next. Oke, we come to grammar, ya. Masih seperti tadi, ya. Masih present progressive, tapi di sini kalau tadi kita bahas di afirmatif, ya, yang kalimat positif dan kalimat tanya dengan menggunakan WH questions, di bagian ini kita belajar tentang present progressive dalam bentuk negatif, ya. Oke, negatif, kemudian yes or no questions and short answers. Nah, misalkan contohnya they are wearing any shoes, ya. Kalau negatifnya kita tinggal tambahkan not. Oke, they are not wearing any shoes. Oke, ini bentuk negatif, ya, jadi gampang, ya. Nah, jadi untuk negatif itu tinggal tambah not setelah to be, ya. Misalkan kalau I am teaching, misalkan, ya, I am teaching. Oke, I am teaching. Nah, kalau negatifnya tinggal tambah not, ya, jadinya I am not teaching. Nah, ini bentuk negatif, ya. You are studying. Kamu sedang belajar. Oke, bentuk negatifnya tinggal tambah not. You are not studying, ya. Tinggal tambah not. You are not studying. Oke, jadi they are not wearing any shoes, ya, mereka saat ini tidak menggunakan sepatu, ya. They are not any shoes. Nah, kemudian yes or no questions. Oke, untuk menanyakan ya, pertanyaannya jawabannya ya atau tidak, jawabannya ya atau tidak. Nah, ya, jadi tinggal dipindah to be-nya ke depan, ya. Ini to be-nya ke depan, ya. Kemudian subject. Oke, are you coming to the party? Oke, apakah kamu datang, ya, pada pesta? Yes, I am. Ya, atau no, I'm not. Oke, is she ironing her dress? Apakah dia sedang, ya, menggosok pakaian? Okay, yes, she is, atau no, she isn't. Okay, jadi dimulai dengan to be. To be, subject, kemudian verb 1 plus ing, ya. Verb 1 plus ing. Okay. Oke, ini juga verb 1 plus ing, ya. Oke. Oke, ini yang tadi sudah kita bahas, ya. Ini WH question, ya. When is your birthday? Is in October. Is in October or is on 4 October. Ini short answer. Oke, jawaban singkat dari pertanyaan when, ya. Oke, ini WH question. Oke, ya, setelah itu, ya, saya rasa kalian sudah paham, ya. Nah, sekarang silakan dikerjakan bagian A, B, and C. Oke. Oke, next kita lanjut. Oke, kita lanjut listening, ya. Oke, listen to 4 short conversations and complete the dates. Oke, jadi silakan kalian dengarkan audio page 669. Ada 4, ya, conversation, percakapan, dan silakan dilengkapi tanggal-tanggalnya. Oke, Paul's birthday is on 6 bla bla bla. Ya, jadi silakan didengarkan
audionya, kemudian jawab pertanyaan ini. Oke, kemudian ada oral practice. Oke, play the game in pairs. Ini juga ya kalau ada teman ya, berarti kita skip saja. Oke. Nah, terakhir ya, lesson 3. Nah, kita masuk ke topik terakhir ya. Oke, reading. Nah, di sini ada gambar peta dan juga ada teks. Nah, so what you have to do is just read the text quickly and find out where the people in the chat room live ya. Nah, jadi kalian lihat peta. Nah, kemudian kalian baca chat room ya. Di sini ada 3 orang yang sedang chatting ya, ada Mariak, Nobi 22, Car 458. Nah, kemudian kalian tentukan kira-kira mereka apakah mereka di Rio de Janeiro, Amsterdam, or Sydney. Nah, lihat waktunya. Di sini ada 9 PM ya, 9 PM. Nah, apakah itu siang, pagi atau malam? PM. Oke, kemudian ada 1 AM. 1 AM-nya apakah siang atau malam ya? 10 AM. Oke, siang atau malam. Nah, ya. Dia ada AM, ada PM ya, hati-hati ya. Nah, jadi silakan disesuaikan ya. Nah, si Mariak ini tinggalnya di mana, Nobi di mana, dan Car ini di mana. Misalkan di sini Mariak. Hi, it's Mariak here. I am very excited because it's New Year's Eve. We are getting ready for a big party at our house. My husband is preparing lentil soup and my 2 daughters are decorating the house. Okay, what are you doing, Nobi 22? Nah, silakan dilihat ya, kira-kira mereka ini sekarang di tempatnya jam berapa? Apakah jam 9 PM, 9 PM ya, 1 AM or 10 AM? Oke, silakan dipahami lagi apa beda AM dengan PM ya. Alright. Nah, yeah, after doing this ya, you please do exercise in part 2. Read again and write what people are doing now ya. Now, for example, here Maria's husband is preparing lentil soup. Now, based on the chat complete the sentence. Nah, by using present progressive or present continuous. Oke, jadi silakan dilengkapi ini berdasarkan chat ini ya. Nah, dalam bentuk present progressive atau continuous. Oke, berikutnya ada words and phrases. Oke, seasons. Oke, di sini ada musim ya dalam bahasa Inggris ya, atau mungkin di Inggris ya. And we don't have this for season in Indonesia. Nah, di sini ada spring, summer, autumn, and winter. Oke, ya based on the picture. Nah, berdasarkan gambar kalian bisa menebak kira-kira musimnya musim apa. Seasons artinya musim. Ya. In Indonesia we only have 2 ya. Kita hanya punya 2 musim ya, hujan dan musim panas ya. Sementara di luar ya, especially in Europe ya, in UK ya, they have 4 seasons. Ya, ada spring, summer, autumn, and winter. Alright, you play the audio and then repeat after the speaker. Ya, silakan didengarkan audionya dan ikuti dan ulangi setelah speakernya. Oke, setelah itu move to page 671. Ya, silakan lanjut ke halaman 71. Listening section ya. Ya, a reporter is describing what is happening at a festival. Listen, look at the picture and find 3 mistakes in it. Oke, jadi kalian dengarkan audionya ya, kemudian kalian lihat ya. Nah, kira-kira apa kesalahan ya, 3 mistakes in it ya, ada 3 kesalahan di dalam gambar. Oke, jadi silakan dengarkan audionya, perhatikan gambar, kira-kira ada 3 hal yang salah di dalam gambar. Silakan dengarkan audionya baik-baik. Oke, kemudian ada speaking ya. Ini juga
ya dengan ada pasangan ya, karena kita online ya, kita skip saja. Oke, writing. Oke, imagine you are on a holiday abroad. Oke, bayangkan kalau kalian sedang liburan di luar negeri. Write an email to a friend of yours. Silakan tulis sebuah email kepada salah seorang teman kalian. Use the questions below to help you write the email. Nah, silakan digunakan beberapa pertanyaan di bawah ini ya untuk membantu kalian dalam menulis email. The first one, ya, where are you? Di mana kalian sekarang sedang liburan misalkan ya. What season is it? Nah, sekarang musim apa? What's the weather like? Seperti apa cuacanya? What are you doing now? Apa yang kalian kerjakan sekarang? Are you having a good time? Apakah kalian senang atau tidak? Oke, seperti itu. Jadi silakan kalian tulis sebuah email kepada teman kalian ya, dipandu dengan 5 pertanyaan ini. Alright, I think that's all for today ya. Saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan ya, semoga bisa membantu untuk memahami topik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.